Lu pernah gak sih bilang OTW padahal masih di kamar baru kelar mandi? Atau bilang maaf tadi gak lihat WA-nya padahal ya lu lihat cuma males balas? Nah, hari ini gue mau ngobrolin hal kecil tapi berdampak besar, yaitu berbohong. Dan pertanyaannya adalah, kenapa sih kita nggak boleh bohong, bahkan buat hal-hal kecil? Selamat datang kembali di channel Kontemplasi Takdir, tempatnya budak korporat yang selalu dijanjikan promosi atau naik gaji, ujungnya yang naik cuma target yang bikin emosi. Di media sosial sempat rame konten tentang kenapa sih hal-hal kecil gini harus bohong, dari yang kesannya serius sehingga menjadi kritik, sampai yang cuma lucu-lucuan. Karena gue main tenis, gue sempat ketawa lihat konten, katanya turnamen beginner, tapi yang datang intermediate semua. Kenapa hal-hal kecil gini harus bohong sih? Nah, gue ketawa karena ini emang relate banget sih. Sebagai orang yang cuma bisa main tenis atau bilangnya recreational player, ikut turnamen beginner tuh emang banyak hantu player intermediate. Jadi ya buat gue yang pemain beginner, jadi bulan-bulanan pasti gitu. Tapi ya gak apa-apa, namanya juga risiko ikut turnamen ya. Nah, kita definisikan dulu ya biar sama nih. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berbohong adalah menyatakan sesuatu yang tidak benar. Kita bisa pahami juga berbohong sebagai menyampaikan informasi yang tidak benar dengan niat untuk menipu atau membuat orang lain percaya sesuatu yang salah. Simpelnya, kita tahu itu gak benar, tapi kita bilang seakan itu benar. Dan kebohongan itu ada banyak jenisnya. Kita sering banget mengalaminya atau malah melakukannya. Gak cuma bohong besar kayak ngaku-ngaku lulus S2 padahal kuliah aja enggak. Atau ngaku-ngaku punya mobil mewah padahal cuma minjem buat bikin konten medsos. Ada juga yang lebih kecil-kecil, halus, tapi tetap aja ya bohong. Menurut penelitian di sebuah universitas di Amerika, orang berbohong rata-rata 1,65 kali sehari. Berarti 1-2 kali sehari. Tentu angka ini dapat bervariasi, tergantung pada usia, pekerjaan, dan ciri kepribadian seseorang. Dan itu bukan bohong gede, tapi yang kecil-kecil. Kayak, sorry kerjaan lama, laptop gua nge-lag. Atau, suara lu gak kedengaran jelas nih, sinyal jelek. Dan kalau mau diinget-inget, dari kecil kita juga sudah berusaha berbohong ya. Bahkan tidak ada yang mengajari sebenarnya. Jadi apa aja sih bentuk kebohongan? Nah, ini beberapa kebohongan kecil yang kita temukan dalam keseharian, terutama sebagai budak korporat di dunia kerja. Yang pertama, white lies atau kebohongan putih. Ini bohong demi kebaikan katanya. Kayak makanannya enak kok, padahal baru dikunyah udah hampir muntah. Atau gua gak apa-apa kok, padahal lagi ngambek berat. Yang kedua, tidak berkata jujur sepenuhnya. Lu gak bohong langsung, tapi lu juga gak cerita semua. Misalnya, gue lembur semalam, tapi nggak bilang kan kalau lemburnya karena lu nonton Netflix dulu 2 jam baru kerjain kerjaan. Yang ketiga, melebih-lebihkan. Laporan hasil kerja kami sangat sukses. Ya padahal cuma selesai dengan banyak revisi, dan itu pun Pak Direktur nggak happy. Ini terdengar familiar ya di kantor-kantor ya. Yang keempat, plagiarisme. Ngakunya kerja sendiri, padahal tinggal copy paste dari laporan tahun lalu yang dibikin orang lain pula. Jadi ya cuma niru aja gitu. Yang kelima, silent atau diam. Kita tahu ada yang salah tapi kita diam aja, biar nanti nggak disalahin atau bisa bilang nggak tahu saat ditanya. Nah, yang terakhir, ngeles. Sudah saya follow up pak, padahal baru ingat pas ditanya sama bos. Masalahnya di zaman sekarang, zaman now kalau katanya, kebohongan kecil nih udah jadi kayak budaya, kayak template sosial lah. Bohong dikit biar gak ribet, biar gak bikin orang sakit hati, biar aman. Paling gampang lihat di media sosial. Caption fotonya, self-love journey. Padahal itu foto diposting emang buat bikin mantannya nyesel udah mutusin dia. Jadi di mana self-love journey-nya kan? Nah, kita jadi terbiasa berbohong sebagai shortcut jalan pintas. Dan itu bahaya. Oke, mungkin kita mikir, cuma bohong kecil gak ngaruh. Tapi kenyataannya, bohong itu kayak utang. Kita harus bayar, entah pakai rasa bersalah, reputasi yang rusak, atau kepercayaan yang hilang. Berbohong membuat kita akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Setiap ucapan kita akan mulai diragukan. Sekali 2 kali kita berbohong, orang mungkin gak tahu, tapi lama-lama orang bakal bisa baca pola kita. Dan trust atau kepercayaan itu, sekalinya rusak, susah banget buat balikinnya. Apalagi di kerjaan.
Satu laporan dimanipulasi, satu janji nggak ditepati, itu bisa jadi awal keraguan panjang dari atasan, rekan satu tim, bahkan klien. Dan tentu ini ada efek biayanya, ada efek uangnya gitu. Setelah berbohong, juga umumnya akan timbul rasa bersalah di hati kita. Dan rasa bersalah tersebut akan sangat mengganggu. Rasa bersalah tadi bisa menimbulkan tekanan secara emosional, yang akan memunculkan stres yang memicu berbagai masalah kesehatan lain. Misalnya susah tidur, atau perut sering mules padahal nggak makan pedas. Tapi kenapa kita berbohong sih? Ya sebenarnya alasannya kadang logis ya. Kita berbohong karena pengen aman, pengen diterima, pengen jaga image. Tapi percaya deh, kadang jujur tuh lebih powerful. Jujur tuh bukan soal belak-belakan nggak ada filter, atau ngomong asal jeplak gitu. Jujur tuh lebih kepada keberanian buat bilang apa adanya. Kalau telat ya bilang aja telat, kalau lupa ya bilang aja lupa. Gak usah drama, macet banget, ban bocor, atau sinyal hilang. Karena hidup kita ya memang bukan sinetron yang perlu drama. Dan gue sih percaya, jujur itu gak bikin kita lemah. Justru bikin kita dipercaya, dihargai, dan hidup kita lebih enteng. Kita gak harus mengingat-ingat bohong mana yang udah dikeluarin minggu lalu, terus minggu ini bohongnya apalagi biar nyambung. Karena kebohongan akan melahirkan kebohongan baru. Dan agar tidak ketahuan, kita harus berbohong lagi untuk mendukung kebohongan pertama. Nah, mau sampai kapan? Kita harus bikin versi cerita baru tiap kali ditanya hal yang sama. Seperti kalimat yang dibilang Mark Twain, penulis novel asal Amerika yang digelari Bapak Literatur Amerika, yang nama aslinya Samuel Langhorne Clemens. Ya, novel-novel yang dia buat tuh misalnya The Adventures of Tom Sawyer. Mark Twain bilang, "If you tell the truth, you don't have to remember anything." Kalau kita menyatakan kebenaran, kita tidak perlu mengingat apapun. Nah, gampang jadinya. Dan yang paling penting, kita bisa tidur tenang. Jadi, ya biasain jujur lah ya, bahkan buat hal kecil. Karena dari situ kepercayaan tumbuh, dan percayalah, hidup kita akan jauh lebih ringan. Mungkin kedepannya kita bisa bahas satu film yang sangat relate dengan kebohongan ini ya. Film Liar Liar yang dibintangi oleh Jim Carrey, seorang pengacara yang dia terbiasa berbohong dalam pekerjaannya, bahkan dalam kehidupan kesehariannya, mendadak tidak bisa berbohong, dan kemudian harus hidup jujur selama 1 hari penuh. Ini seru banget ceritanya, nanti kita bahas di episode-episode lainnya. Nah, kalau lu pernah punya pengalaman lucu atau awkward gara-gara kebohongan kecil, tulis di kolom komentar ya. Gue pengen baca cerita-cerita absurd kalian. Nanti kita bahas di konten berikutnya juga. Jangan lupa like, share ke teman lo yang sering banget bilang OTW, dan subscribe buat obrolan kayak gini tiap episodenya. Jika ada yang punya usulan tentang konten-konten yang ingin kita diskusikan, kasih tahu ya. Sampai ketemu di episode berikutnya.